Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan berikan satu tutorial yang menarik yang mungkin agak berlawanan dengan rekan-rekan YouTuber yang lainnya. Judul video kita hari ini adalah apa itu UAC, User Account Control, dan kenapa kamu sebaiknya aktifkan fitur ini. Rekan-rekan, pernah dengar kata User Account Control atau UAC? Mau tahu kenapa kamu sebaiknya aktifkan fitur ini? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan sekalian, ada hal yang kamu harus ketahui bahwa ada dua macam pengguna, ada dua macam pemakai di laptop dan komputer kamu. Yang pertama adalah standar user atau pengguna biasa atau pengguna standar. Dan yang kedua adalah administrator user atau pengguna administrator. Biasanya pengguna administrator itu adalah pemilik. Jadi kalau kamu minjam komputer atau laptop orang lain, berarti kamu bukan administrator user, tetapi kamu adalah standar user. User account control atau kontrol akun pengguna itu memiliki kegunaan dan manfaat yang sangat besar sekali buat keamanan PC dan laptop kamu. Pak, apa sih kegunaan daripada user account control itu? Kegunaannya sangat istimewa. Ini adalah menyangkut keamanan daripada laptop dan komputer kamu. Jadi teman-teman, kalau kamu ingin selalu laptop dan komputer kamu itu aman daripada malware. Malware itu adalah malicious software atau software yang jahat. Maka kamu, tidak seharusnya, tapi sebaiknya kamu aktifkan fitur ini. Singkatnya, UAC, User Account Control itu adalah mencegah, menghalangi malware ataupun malicious software yang akan merasuki laptop ataupun komputer kamu. Sekarang, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk kepada laptop atau komputer. Teman-teman, untuk mengakses yang namanya UAC atau User Account Control itu, kamu ketikkan saja di search. Jadi kamu ketikkan saja di sini ini sudah ada ya, change user account control setting. Lihat baik-baik teman-teman ya. Nah, di sini defaultnya adalah di bagian yang kedua dari atas. Jadi yang pertama itu, lihat sini ya, always notify. Yang kedua adalah notify me, dan yang ketiga adalah notify me juga, dan yang terakhir adalah never notify me when. Nah, di sini itu keterangannya kurang ya. Untuk lebih jelasnya saya akan bukakan website daripada Microsoft dan nanti kita langsung praktekkan ya. Lihat sini teman-teman. Ini saya pilih yang pertama dulu. Kita buka sini. Ini dia about user account control. Kita bandingkan ya. Nah, di sini ya, di user account control setting ini hanya ada 3 keterangannya. Di sini ada 4 ya. Jadi yang ini lebih jelas ya. Always notify will, jadi selalu notify itu akan notify when program try to install software or make changes to your computer. Jadi ketika ada software yang akan kamu install atau setting yang akan kamu rubah, maka user account control ini akan mengingatkan. Yang kedua, when you make changes to Windows setting, ketika kamu melakukan perubahan kepada Windows setting. Dan yang ketiga, freeze other tasks until you respond. Maksudnya, tugas yang lain, aplikasi kah, setting itu akan freeze, akan diam dulu. Akan ada notifikasi bahwa kamu harus pencet ini maksudnya. Note, catatan, this option is recommended. Opsi ini direkomendasikan if you routinely, jika kamu secara rutin menginstall software baru atau mengunjungi website unfamiliar yang tidak kamu ketahui, website yang jahat. Oke, sekarang kita langsung praktekkan saja ya. Yang pertama ini always notify, kita okekan. Mungkin kamu nggak melihatnya ya, nanti saya akan berikan dulu ya print screen-nya. Do you want to allow this app to make changes to your device? Apakah kamu ingin mengizinkan aplikasi ini membuat perubahan kepada device kamu, laptop kamu, komputer kamu? Kita yeskan. Nah, sekarang ya kita sudah pilih yang pertama, always notify. Kita lihat perubahannya ya. Ketika kamu pilih ini dan kamu ingin melakukan perubahan setting, kita ambil dulu aplikasi lah ya. Misalnya kita buka ini.
Ini kita ambil Wise Disk Cleaner. Kamu dengarkan itu, teng tong. Jadi ada user account controlnya. Ini promptnya. Do you want to make changes? Kita yes-kan. Oke, maka kamu lihat. Kalau kamu no-kan, kamu tidak akan lihat. Kita coba ya kalau kita no-kan ya. Kita buka kembali Wise Disk Cleaner. No, maka dia tidak akan terbuka. Contoh yang lainnya, aplikasi yang lainnya misalnya Recuva ini. Ada lagi, do you want to allow these apps to make changes to your device? Kalau kita yes kan, maka dia akan terbuka tentunya. Kita cancel aja ya. Kenapa dia selalu minta? Ya, karena kamu akan melakukan perubahan terhadap sistem yang ada di laptop ataupun komputer Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7 kamu. Jadi, peringatan itu adalah untuk mencegah aplikasi yang lainnya yang kamu tidak ketahui tiba-tiba nongol, maka kamu akan terhindar daripada malware ataupun malicious software yang jahat. Jadi makanya kalau kamu tidak kasih izin, tentu saja malicious software tersebut tidak akan mencokol ataupun tidak akan merasuki kamu punya laptop. Sekarang kita lihat contohnya untuk settingannya ya. Ini kan aplikasi settingannya teman-teman. Kita lihat sini. Kita buka ini. Adjust date and time. Dekat here. Lihat sini. Kita masuk ke ini. Additional clock. Tolong lihat baik-baik teman-teman. Saya matikan ini aja. Kamu bisa lihat di sini ya, kita masuk kepada date and time, tanggal dan waktu. Di sini kamu bisa lihat ada dua yang berbeda. Pertama, change date and time ini ada seal-nya, ada tamengnya. Sedangkan change time zone ini tidak ada. Ketika saya klik ini, user account control tidak mengingatkan kita. Kenapa? Karena ini nggak ada masalah. Tetapi ketika kamu cek yang ini atau klik yang ini, saya diberi peringatan. Kenapa? Karena ini kamu akan melakukan perubahan terhadap waktu yang sangat vital sekali. Begitu ya. Oke, kita yes-kan. Nah, di sini baru bisa kita rubah. Kalau kita tidak kasih yes, tentu saja dia tidak akan bisa tentu saja kita tidak akan merubahnya ya. Kita ambil no. Oke, nah tidak akan bisa. Tetapi kalau kita yes-kan, dia masuk ke sini, ke time. Jadi itu perbedaannya teman-teman ya. Nah, sekarang kita rubah lagi ya. Kita masuk kembali kepada user ini, account control. Sekarang kita rubah menjadi yang recommended yang ini. Recommended ini saya kasih lihat kembali ya. Ini lihat sini recommended sama aja sebetulnya, cuma ini lebih baik. Notify you when program try to install. Jadi memberitahukan kamu ketika kamu menginstall aplikasi ataupun akan berubah settingan. Ketika kamu menginstall ataupun kamu melakukan perubahan terhadap aplikasi. Yang kedua, not notify you, tidak memberitahukan kamu, tidak menginformasikan kamu, tidak mengingatkan kamu ketika kamu melakukan perubahan kepada Windows setting. Sekarang kita ambil yang ini, kita okekan. Yes, kita kembali masuk lagi kepada yang jam yang tadi ya. Kita masuk ke additional clock, kita kasih kecil ini. Lihat sini teman-teman ya, kita masuk date and time lagi. Kita change time zone, nggak ada masalah. Oke, cancel. Nah sekarang ini, langsung kita bisa masuk. Kenapa? Karena kita sudah merubahnya menjadi bagian yang kedua. Setting itu kita tidak diperingatkan. Jadi teman-teman, kalau kamu buka ya YouTube, lalu kamu cari yang ini, lihat sini baik-baik. Cara mematikan user account control Windows 10 itu akan banyak sekali. Saya tidak tahu ini apakah mereka tahu kegunaan daripada user account control ini. Saya nggak mau bilang bahwa mereka itu ikut-ikutan ya. Tapi kamu bisa lihat sini ya. 1, 2, 3. Cara menonaktifkan user account control, cara mematikan, cara mengatasi tombol yes. Cara mematikan user control account Windows 10, 8, dan 7. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya sangat tidak merekomendasikan, saya tidak sangat menyarankan kamu mematikan yang namanya user account control. Kenapa? Karena dia bisa mencegah kamu daripada malware, malicious software jahat yang tiba-tiba nongol. Kamu yes-kan aja dan kamu kena virus jadinya. Jadi tolong, kalaupun kamu misalnya ya tidak ingin yang pertama, cukuplah yang recommended aja. Begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, tolong aktifkan ini ya untuk mencegah laptop kamu, komputer kamu daripada malicious software jahat. Sekarang misalnya kita ambil yang ke ini ya. Ini kita okekan. Yes, sekarang kita buka lagi yang namanya ini, Wise Disk Cleaner. Tetap dia dapat ya, tetap ada peringatan. Sekarang ya kita ganti menjadi yang paling tidak recommended. Kita lihat sini.
Oke. Paling di bawah sekali ya. Kita turun ke bawah. Kita okekan. Ini yang selalu diberikan orang-orang tutorialnya ya, yang saya sangat tidak rekomendasikan. Kita yeskan. Kita masuk kepada Wise Disk Cleaner. Dia langsung terbuka. Kita masuk kepada Recuva, dia langsung terbuka juga. Kenapa? Karena kita sudah berikan izin selalu. Saya pikir untuk mengklik yes itu tidak butuh waktu 1 detik ya. You know what? Better safe than sorry ya. Lebih baik aman daripada kamu menyesal. Jadi bahasa Jawa kunonya itu better safe than sorry. Lebih baik aman daripada kamu menyesal. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja ya. Apa itu user account control dan kenapa kamu sebaiknya aktifkan? Apakah kamu pengguna Windows 7, 8, 10, 11? Tolong aktifkan ya. Kalau bisa yang recommended aja lah. Yang ini ya, nggak perlu yang di atas sekali. Sebetulnya lebih aman kalau kamu pakai yang di atas sekali, tapi cukup yang ini aja. Ya, yang nomor 2 dari atas, karena ini ada 4. Kamu lihat sini ya, recommended if you are familiar apps and visit familiar website. Oke, sekali lagi kalau kamu masih ada pertanyaan atau kamu tidak setuju dengan apa yang saya bilang, kamu tulis saja di kolom komentar. Pertanyaan saya, apakah kamu matikan user account control? Kalau iya, kamu tulis dalam kolom komentar dan tulis juga alasannya kenapa. If you like my video, give me like. If you don't like, tolong give me juga like. Akhirnya, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.